Gue nakal, ya gue nakal, tapi gue gak pernah ngehina Habib. Gue dari dulu orang yang nyari pansos ke orang-orang lain, gue diem. Tapi giliran yang ngehina Habib, gue gak bisa terima. Karena apa? Apa jadinya dunia ini tanpa Habib, boy? Lu mikir gak sih? Ya Habib ini selama ini demo-demo didengar enggak? Gak pernah didengar kan? Sampai sekarang buktinya apa? Cipta Kerja demo di mana-mana. Lu tahu Habib itu disogok duit miliaran untuk berhenti berdakwah. Lu tahu gak? Dia membela rakyat, dia membela agama Islam. Tapi dia dimusuhi oleh negara, oleh pemerintah. Bilangnya dicekal oleh pemerintah Arab, tapi nyatanya ada bukti kan? Pemerintah Arab bilang, tanyakan pemerintah Anda di Indonesia, kenapa Habib Rizik gak boleh pulang? Kenapa ada yang gak ngebolehin pulang Habib Rizik? Gak sekolah tapi otak dipakai, tatoan tapi hati nurani itu dipakai. Buat para pembenci HRS, pembenci Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan kalian dapat bukti-bukti yang menyudutkan bahwa Habib Rizik itu membela kita rakyat kecil, bukan membela PDIP. Mereka mengeluarkan pendapat gak pernah didengarkan, demo malah disuruh baku hantam sama polisi, dan buktinya katanya warga bebas bersuara. Tapi apa? Banyak yang dipenjara kan yang pada demo. Terus apa? Emang Habib Rizik minta apa? Minta biaya untuk pesantrennya, minta biaya untuk hidupnya. Kenapa sih sampai dimusuhi sama pemerintah? Nah itu yang harusnya kalian mikir. Coba buka hati nurani kalian, pikiran dewasa kalian tuh buka. Jangan mau kemakan fitnah akhir zaman. Yang di berita TV-TV itu semuanya yang jelek-jelek kan? Mana yang positif-positifnya ditayangkan gak? Kenapa sih sampai begitu? Habib Rizik bukan koruptor besar yang membawa uang negara. Tapi mengapa polisi-polisi Dajjal mengejarnya sampai membunuh 16 laskar FPI yang tak berdosa? Mereka adalah menyuarakan kebenaran. Hai polisi-polisi Dajjal, kamu boleh memberi keterangan palsu kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah tidak tidur. Allah Maha menyaksikan. Polisi-polisi Dajjal, tinggal tunggu ajab dari Allah yang akan menghukummu. Polisi Dajjal, kamu bukannya mengejar para koruptor yang membawa uang negara. Kenapa kamu mengejar Habib Rizik yang telah memberikan kebenaran? Hai polisi Dajjal. Inilah sosok wanita pembela Habib Rizik. Dengan tegas bacakan fakta-fakta Rizik tak bersalah. Sosok pengacara itu memakai gamis hitam, hijab kuning menutupi hingga turun ke bawah badan. Masker berada di bawah dagu saat membacakan putusan bersama keempat pembaca gugatan. Dalam struktur pengacara Rizik Syihab, ada dua pengacara perempuan, yakni Kurniatri Royani dan juga Ratih. Pengacara perempuan itu membacakan fakta-fakta Habib Rizik Syihab tak bersalah. Dan berita terkini, Habib Rizik Syihab menggugat Kapolri Idham Aziz. Selain itu, Rizik juga menggugat Imran. Fadil Imran adalah Jenderal Asar Makassar yang saat ini menjabat menjadi Kapolda Metro Jaya. Perempuan itu membaca menjelaskan bagaimana pernikahan putri kliennya terjadi, yang kemudian berujung pada kasus kerumunan dan menjerat Rizik Syihab. Seperti diketahui, selain perayaan Maulid Nabi, Rizik Syihab juga menikahkan anaknya Syarifan Najwa Syihab dengan Habib Irfan Alaijuz. Terkait pernikahan tersebut, pemohon dan keluarga hanya membuat undangan terbatas dan yang terkirim hanyalah 17 undangan. Kata pengacara perempuan itu saat membacakan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Di saat itu pula, ada rencana Maulid Nabi DPP Front Pembela Islam yang juga mengundang Rizik Syihab. Bahwa acara pernikahan tersebut disetujui dan dihadiri oleh pihak KUA Tanah Abang. Serta acara Maulid Nabi diketahui dan disetujui oleh pihak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, tambah Kamil. Namun, tanpa disangka-sangka banyak umat yang hadir dikarenakan kerinduan terhadap Rizik Syihab yang belum lama kembali ke tanah air setelah 3 tahun lamanya berada di Mekah, Arab Saudi. Meskipun begitu, pihak DPP Front Pembela Islam tetap meminta kepada umat yang terlanjur hadir untuk menerapkan protokol kesehatan
memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, katanya. Selain itu, ada juga masker yang dibagikan kepada para tamu, menyediakan hand sanitizer, serta tempat cuci tangan. Bahwa untuk mendukung terciptanya jaga jarak, pihak Dishub DKI Jakarta juga menutup Jalan KS Tubun, mengupayakan tercipta space atau ruang yang layak untuk jaga jarak atau social distancing, katanya. Sementara itu, kuasa hukum Rizik Syihab meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sejumlah petitum yang dibacakan terkait pra-peradilan kliennya dalam kasus kerumunan di Petamburan. Dalam permohonan pra-peradilan ini ada 3 termohon. Ketiganya, yakni penyidik Polda Metro Jaya Ceki Kepala Subdit Kamnek, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Ceki Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai termohon 1, Kapolda Metro Jaya sebagai termohon 2, dan Kapolri sebagai termohon 3. Menyatakan SP.Sidik-4604-11-2020 Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor 9 pada Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan akuo tidak punya kekuatan mengikat, kata kuasa hukum Rizik Syihab Kamil Pasha SHMH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Selain itu, Kamil juga meminta penetapan tersangka terhadap kliennya juga dinyatakan tidak sah hingga penerbitan surat perintah penghentian perkara atau SP3. Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan serta merta sejak putusan akuo dibacakan. Lanjut Kamil. Dan memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara atau SP3, kata Kamil. Berikut adalah petitum tim hukum Rizik Syihab dalam pembacaan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama, menerima permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan akuo tidak punya kekuatan yang mengikat. Yang ketiga, menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang kelima, memerintahkan termohon untuk mengeluarkan permohon dari tahanan serta merta sejak putusan akuo dibacakan. Yang keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara atau SP3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Diketahui, sidang pra-peradilan Rizik Syihab ini dipimpin Hakim Ketua Ahmad Sayuti dan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Peserta yang dapat masuk dalam ruang sidang juga dibatasi. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebutkan akan ada sekitar 1.610 personel gabungan TNI Polri yang akan dikerahkan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin hari ini untuk mengamankan sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Habib Rizik Syihab. Diketahui gugatan Habib Rizik terkait keputusan penyidik kepolisian yang menetapkan dan menahan Rizik sebagai tersangka. Irjen Argo mengatakan personel gabungan akan dikerahkan guna mengamankan jalannya sidang perdana tersebut. Sebanyak 1.610 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemda disiagakan untuk pengamanan sidang pra-peradilan besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ujarnya kepada wartawan pada Minggu kemarin. Ia menambahkan, pengamanan mulai lokasi sidang hingga pengaturan jalur lantas, tambah Argo. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Polisi Budi Sartono berharap sidang pra-peradilan perdana Habib Rizik berjalan dengan aman dan tertib. Ia memastikan pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan yang ketat dalam sidang pra-peradilan Habib Rizik. Intinya kita mengamankan giat sidang pra-peradilan ini agar berjalan dengan aman dan tertib, kata Budi kepada wartawan pada Minggu kemarin. Dia pun berharap kepada semua pihak agar tidak melibatkan jumlah massa yang besar. Hal itu bisa berpotensi mengganggu jalannya sidang. Sementara itu, Habib Rizik Syihab tidak datang ke sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin hari ini. Terkait itu, kuasa hukum Rizik Muhammad Kamil Pasha mengatakan,
kliennya saat ini tengah ada kegiatan. Diketahui sebelumnya, Rizik Syihab hari ini akan menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Kuasa hukumnya mengatakan, ya, Habib Rizik tidak bisa hadir, ada pemeriksaan juga di Polda, jadi ada teman-teman juga bagi-bagi tugas pendampingan di Polda. Lanjutnya, ia mengatakan pihaknya akan membacakan permohonan dalam sidang ini. Poinnya yakni ihwal status tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan. Yang kemudian, saat disinggung apakah pihaknya akan menang, ia mengatakan akan melihat ke depan nantinya. Sebelumnya juga pengacara Rizik Aziz Yanuar menyampaikan langkah tersebut diambil untuk menegakkan keadilan serta memberantas dugaan kriminalisasi ulama. Ia menyatakan pra peradilan dilayangkan untuk meruntuhkan diskriminasi hukum terhadap masyarakat.